Kita lanjutkan poin berikutnya tentang manfaat istiqomah. Kalau tadi kaidah istiqomah, sekarang adalah manfaat istiqomah. Ini ada di halaman 140. Kita tahu bahwa ketika orang itu istiqomah, orang itu konsekuen, orang itu punya kontinuitas di dalam melaksanakan amalan-amalan yang baik, mentauhidkan Allah, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya, maka ayat yang sering kita dengar adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, yang menciptakan diriku, yang memelihara diriku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu ketika kita sebelum dihadirkan di muka bumi, sebelum ruh itu ditiupkan kepada janin yang ada di kandungan ibu kita, saat itu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, bukankah diriku adalah yang menciptakan kalian semuanya, yang memelihara kalian semuanya? Semua kita mengatakan saat itu, qalu bala syahidana. Ruh sebelum ditiupkan kepada janin yang ada di kandungan, ketika ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku adalah zat yang menciptakan dan memelihara dirimu? Maka ketika kita menjawab, qalu bala, semua ruh menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah zat yang menciptakan alam semesta. Engkau adalah zat yang memiliki alam semesta, yang memelihara alam semesta. Ya Rabb, Engkau adalah zat yang harus dicintai. Engkau adalah yang membuat aturan hidup dan kehidupan yang harus aku taati. Ya Allah, ya Rabb, karena Engkau adalah yang menciptakan alam semesta ini. Karena Engkau adalah zat yang memberi rezeki dalam hidup dan kehidupan kami, maka diri kami akan senantiasa beribadah kepadamu. Maka orang-orang yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, melakukan akselerasi amal soleh karena Allah, ketika orang itu melakukan semuanya itu dengan lurus, tegak, lurus niatnya karena Allah, melakukan segala sesuatu sebagaimana yang Allah perintahkan dan sebagaimana menjalaninya sebagaimana yang Rasulullah contohkan, maka disitulah jaminan yang Allah berikan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah turunkan para malaikat. Diturunkannya oleh Allah para malaikat untuk menjaga kita, untuk membersamai kita, untuk menyayangi kita. Maka disitulah salah satu fawaid,
Salah satu keutamaan istiqomah itu adalah Allah akan menjaga hamba itu dengan diturunkannya para malaikat. Kemudian yang kita tahu ketika kita tarik poin-poin di dalam memahami tentang manfaat istiqomah, kalau kita urutkan yang pertama adalah istiqomah adalah ciri kesempurnaan dan baiknya keislaman seseorang. Jadi ketika seseorang itu banyak melakukan kebaikan, kontinu, terus-menerus, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah, berakhlak yang baik, setiap kata dan ucapan, setiap ucapan dan perbuatan yang dilakukan, orang lain merasa aman, orang lain merasa nyaman dengan sikap kita, dengan ucapan dan perbuatan kita. Ketika itu kontinu kita lakukan, berarti itu istiqomah di dalam kata dan perbuatan. Kemudian apa yang kita dapatkan kembali kalau kita istiqomah? Selain menunjukkan bahwa ciri iman seseorang itu kuat, Islam seseorang itu benar, apabila istiqomah itu ada pada diri kita, berarti kekuatan iman dan keislamannya pada diri seseorang itu memang nampak. Kemudian yang kedua, cara agar dapat mencapai kemuliaan dan posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, beramal amalan yang soleh, maka fawaid yang kita dapatkan, Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan muliakan diri kita. Semakin hari, semakin istiqomah, semakin hari juga Allah naikkan posisi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini ringkasannya saja saya bacakan, saya jelaskan. Yang ketiga adalah istiqomahnya hati mengindikasikan istiqomahnya seluruh anggota badan. Jadi hati kita itu istiqomah enggak sih? Baik di dalam beribadah kepada Allah, baik di dalam kehidupan sosial kita, di dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ketika istiqomah itu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu nampak dalam kehidupan kita, itu berarti sinyal bahwa hati kita itu benar istiqomah. Kemudian yang keempat, suatu amal yang dilakukan secara istiqomah adalah amal yang paling afdol, yang paling baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, yang ini sering dalam kajian diungkapkan, bahwa sedikit amalan tetapi terus menerus kita lakukan, bentuk amalannya kecil tapi kontinu, terus menerus kita lakukan kebaikan itu, maka itu lebih baik daripada orang itu berbuat amal besar, sudah itu tidak melakukan kebaikan lagi. Maka kemudian disinilah yang menunjukkan bahwa afdoliyat, keutamaan istiqomah, kontinu melakukan kebaikan demi kebaikan, tiada henti. Maka itu menunjukkan bahwa seseorang itu melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup dan kehidupannya. Jadi ketika kita merasa bahwa kita melakukan amalan yang itu biasa-biasa saja, amalan yang kecil-kecilan saja, tapi kalau terus kita lakukan, itu adalah bentuk keutamaan di dalam melakukan kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang kelima disebutkan, orang yang istiqomah akan dipercaya dan disukai keberadaannya oleh orang lain. Jadi kalau seseorang, kalau diri kita punya kontinuitas, punya istimroriyah, punya komitmen untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, terus kita lakukan dalam kehidupan, orang lain akan senang. Menjadikan orang lain
suka kepada kita. Kenapa? Ya orang itu biasa-biasa saja. Yang dilakukan itu tidak besar-besar, tapi terus-menerus kita lakukan. Apalagi kita melakukan aktivitas yang nilainya, bentuknya besar, dan terus-menerus kita lakukan, maka orang lain pun juga akan suka kepada kita karena punya komitmen, punya kontinuitas di dalam melakukan kebaikan. Kemudian istiqomah adalah kemuliaan tertinggi. Subhanallah. Ketika kita punya kemauan kuat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, di dalam menjaga akhlak kita, agar kita punya value, agar kita punya syakhsiyah, agar kita punya kepribadian yang terus-menerus melakukan kebaikan demi kebaikan, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Ketika kontinuitas ini ada pada diri kita, tahap demi tahap, akan Allah tinggikan, Allah akan muliakan diri kita. Kemudian yang ketujuh, bahwa indikator keyakinan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, orang yang istiqomah, Allah akan lapangkan rezekinya. Subhanallah. Dalam konteks kerja saja itu bisa kita deteksi. Kalau seseorang hari ini diterima di sebuah perusahaan, di sebuah tempat kerja, dia bekerja di situ. Prestasinya bagus. Cara kerjanya bagus. Kualitas kerjanya bagus. Tapi bulan depan pindah ke tempat lain. Berarti dari nol lagi. Bulan depan lagi, pindah lagi ke perusahaan lain. Bulan depan lagi, pindah lagi. Walaupun diterima di sana, di sana, di sana. Tapi orang itu tidak pernah naik kelas. Kenapa? Karena tidak punya kontinuitas. Tidak punya keistiqomahan. Jadi kalau kerja di tempat kerjanya, dia tetap aja jadi bawahan lagi, jadi bawahan lagi, jadi bawahan lagi. Tidak pernah diangkat posisinya, karena prestasinya bagus, tapi dia setiap bulan dia pindah kerjaan, dia memang diterima karena memang punya kemampuan, tetapi ujungnya dia tidak punya posisi, tidak diangkat posisinya, baik jadi manajer, apalagi jadi direktur. Tidak akan diangkat oleh perusahaan itu karena memang tidak istiqomah, tidak punya kontinuitas. Maka disinilah di hadapan Allah pun juga begitu. Ketika kita beramal amalan-amalan yang soleh, terus kita lakukan. Ketika kita beribadah kepada Allah, terus kita lakukan. Jadi setiap amalan, setiap ibadah yang kita jaga, kemudian punya kontinuitas, maka disitulah waktu demi waktu, pasti Allah akan naikkan kelas kita. Allah akan tinggikan. Dan Allah akan bukakan rezeki kepada diri kita dan keluarga kita. Kemudian, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kalau kita istiqomah, maka para malaikat akan mendampingi dalam hidup dan kehidupan kita. Allah turunkan. Kalau malaikat yang dampingi berarti atas perintah Allah agar menjaga diri kita. Tapi kalau tidak istiqomah, yang dampingi beda lagi, namanya setan. Kalau setan yang dampingi kita, sudah berarti perbuatan yang tidak baik itu banyak dan sering kita lakukan. Disitulah kemudian malaikat meninggalkan kita. Malaikat tidak menjaga kita. Dan yang paling penting adalah dengan kita istiqomah. Istiqomah di dalam mentauhidkan Allah. Istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Maka disitulah kemudian Allah akan ampunkan dosa dan kesalahan kita. Dan yang paling penting adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalau kita istiqomah di dalam Islam,
kita istiqomah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, kita beramal amalan-amalan yang soleh, maka dengan istiqomah itu Allah janjikan kepada kita dengan surganya. Wa absyiru, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang istiqomah. Ini hikmah atau fawaid, keutamaan-keutamaan apabila kita itu bisa istiqomah. Pertanyaannya, bagaimana agar kita itu istiqomah? Agar kita itu mendapatkan banyak manfaat dari istiqomah itu, cara agar kita beristiqomah itu bagaimana caranya? Langkah-langkahnya apa yang kita lakukan?